A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sesama hamba Allah, berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk merenungkan ayat-ayat kebesaran Allah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ada materi EBB dan EBO. EBB ini ekspedisi Borobudur. Kalau EBO ini ekspedisi Bokor. Nah, EBB ini yang tadi kita lakukan ekspedisi, tadinya saya mau kasih nama ekspedisi Borobudur Gunung Padang yang pertama. Nah, jadi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti saya kasihkan PowerPoint ini nanti di flash disk, jadi bisa dibuka nanti ya. Nah, ini dia yang kita datangi tadi. Jadi kita datang dari timur tadi, dari timur. Nah, kita naik di sini. Ini dia yang kita lihat di pinggir ini saja. Jadi kita datang ke sini, di situ gitu. Tapi kita nggak bisa naik di pinggir sini. Di sini ini ada 1311 sini. Di sini 131 itu semuanya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk peta, seperti ini dia. Ini dia dari timur kita. Di sini dia. Sini dia ada 1311. Tuh, 1311. Tadi kan saya sudah lihat kan, di atas dia ini selalu ada orang bersemadi. Nah, ini 3. Jadi 1. Ini pengawal luar kalau saya bilang, penjaga luar. Nah, ini penasihat spiritual. Nah, ini utusan raja. Wajahnya diganti-ganti. Nah, ini set ini ada 96 menurut Sahih Nur Aini dan Sahih Suryo. Karena ada 2 orang yang ngitung ini. 96 katanya. Nah, ini ayatnya, agar kamu mengenali. Jadi spiritnya dari sini, kita harus mengenali bangsa-bangsa dan suku-suku itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, karena kita harus mengenali, kata Nabi Daud, coba kamu kumpulkan saudara-saudara tirimu. Maka itu di zaman Nabi Daud itulah mulai ada isu istri 100, istri 1000. Nah, itu bisa dikumpulkan oleh Sulaiman karena dia punya tentara jin. Apa susahnya? Kita sudah raba-raba langit, kata jin. Jadi dia bisa pergi ke pulau-pulau itu untuk mengumpulkan saudara-saudara tiri dari Sulaiman. Nah, jadi di Arupadatu ini dibikin fotonya, di-upgrade di batu. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, itu Al-Quran menyederhanakan itu dibikin oleh jin dengan izin Rab. Yang kita yang membaca Al-Quran pasti percaya. Tapi kalau dia tidak baca Quran, apalagi dia tidak percaya dengan Al-Quran, omsan kata dia, itu persoalannya. Terulang sebanyak 96. Nah, tetapi ini 1311 ini sama dengan 69 kali 19.
Nah, ini jadi menggelitik kan, 69. 69 kali 19. Nah, mengapa kabar istri 100 hanya pada Daud dan Sulaiman? Pertanyaannya itu. Supaya Anda mengerti kenapa ini 96. Nah, pasti ini keluarga Daud kan? Maka itu ada ayat yang mengatakan, ini kan lihat ya, hidungnya kan hidung Nusantara, ya. Tidak ada hidung Turki. Berarti ini keluarga Daud. Selama ini kita nggak tahu nih, kenapa kok ada kata keluarga Daud? Yang mana keluarga Daud? Kerjakanlah syukur hai keluarga Daud. Nah, kita tidak pernah memikirkan ini, ternyata itu ada gambarnya di Borobudur. Hidungnya hidung Nusantara. Wajahnya beda-beda. Keluarga Daud. Ya, jadi semangatnya mengenali syu'uban wa qabaila. Semangat mengenali. Makanya akhirnya dia harus bisa mengumpulkan itu. Dan itu ditolong oleh tentara dia yang bernama Jin itu. Dia sudah raba-raba langit. Jadi saya ada katakan ini monumen Nusantara. Nah, dari sini kita jalan ke sini, kemudian naik. Di sini di sudut ini dia. Di sini kita temu orang mengangkat kain. Ini jalannya ke sana. Di nomor 2 itu. Nah, di sini dia ada wanita mengangkat kain. Nah, ekspresinya kalau sempit sekali kan. Nah, di sini dia. Ini angkatan 31. Saya menceritakan tentang dia mengangkat kain. Nah, itu dia. Mengangkat kain. Ini wajahnya. Ini tangannya sedang mengangkat kain. Nah, ini bukan bledru, batu. Dan Borobudur itu berwarna. Ini warna. Gimana dia bikin warna ini? Nah, dia mau bikin seperti kolam, dia bikin ada ikan. Tapi membuat sangka itu bagaimana? Itu persoalannya. Nah, sangka itu dari bau. Ini ayat ini kan tentang bapaknya Yusuf. Sesungguhnya aku dapat bau Yusuf. Jadi dia feeling nih Yusuf udah dekat. Jadi feeling itu dengan bau. Tapi di situ pakai kata angin, riha itu. Ini riha ini angin. Angin itu diterjemahkan oleh Al-Hasan bau. Kan angin yang membawa bau itu. Kalau dia bilang angin Yusuf kan nggak lucu juga bahasa angin. Untuk pemahaman, aku mencium bau Yusuf nih. Nah, jadi itu kan sangka. Bukan dengan pasti dia dapat Yusuf. Dia enggak. Sangka, dia sangka. Nah, sangka itulah dipakai bunga. Bunga ini kan penciuman, wakil dari penciuman bau. Nah, bunga itu dinaikkan ke atas. Sampailah ke hidung dia. Aku cium air. Aku sangka itu air. Nah, dia sangka itu air. Ini kan bahasa gambar. Kalau bahasa tulisan dia tulis saja di situ. Ini airnya. Bukan berarti ada ikan di sini. Dia angkat kainnya. Itu angkat tanah ini.
Nah, tidak gampang bikin ekspresi seperti ini. Kalau ini dipahat, bagaimana pula dia pahat ini? Berapa kali pengulangan kalau ibu jarinya dipatah? Mau dilem? Mana ada lem uhu batu? Nah, maka ketika ia lihat dia kira hasibah dari kata hisab, kira, dia hitung kan, dari kata hisab, dia kira, bukan dia sangka. Kalau sangka zanna, dia kira. Nah, kolam, dia angkat kain dari dua betisnya. Nah, dia angkat. Disinilah kamus kata angkat. Kamus kata angkatnya di sini. Nah, ini dia. Ketika mereka beriman, kami angkat dari mereka azab kehinaan. Luar biasa kan? Kami angkat azab. Kan anunya abstrak sekali, azab diangkat kan. Kamus ngangkat kain itu adalah ayat yang muhkamat, ekspresinya physically. Jadi kata angkat ini dikamuskan di situ. Nah, gambarnya ada di Borobudur, kan luar biasa. Berarti Borobudur itu jadi kamus Al-Quran kan? Diangkat. Itu tangannya megang. Nah, itu dia mengangkat kain. Jadi kita ngaji. Nah, dengan dia tidak, kita boleh naik, ngajinya sekarang di sini. Nah, lalu kita jalannya nomor 3 itu dinding yang sebelah sini nih. Nah, jadi di situ dia nomor 3 itu di situ. Waktu dia pergi mandi. Nah, ini dia. Nah, makamnya ini nanti ada di boko gambarnya. Nah, ini dia di boko. Ini sudah saya cuci, baru saya foto waktu mau bikin buku Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman. Ini ada di kulit buku itu. Warnanya, warna teratai ini. Nah, di situ dia. Nah, ini yang saya katakan majelis jin. Jadi jin-jinnya dikumpul waktu itu, dia berdiri di sana, baru dia kasih kabar bahwa dia mendapat surat dari Sulaiman. Kalau dulu kan kita kira dia dapat surat langsung dia ngomong. Kan surat itu dilempar oleh Hudhud. Kalau saya bilang enggak, dia kan sebuah kerajaan. Begitu dia dapat surat, dia suruh sekretaris dia, nanti kita rapat ya. Rapat kabinet terbatas. Rapat, di sini dia rapat. Jin-jin itu semua udah kumpul, baru dia kata, hai para malak. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Hai para malak, telah dicampakkan kepadaku satu kitab yang karim. Nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi diomonginnya di sini ayat itu. Allah ta'ala alayya tuni muslimin. Jangan macam-macam denganku dan menyerahlah. Itu kira-kira kan. Datanglah sebagai muslim gitu. Datanglah dengan menyerah diri. Majelis jinnya di situ. Nah, ini dia waktu dia mau menyerah, akhirnya dia ambil kesimpulan menyerah. Nah, dia pergi mandi. Inilah waktu dia mau pergi mandi, maka itu akhirnya kan suratnya itu tertinggal di kolam mandi. Nah, ini makom. Ini nomor 3. Nah, kemudian kita ke nomor 4. Nah, sini. Nah, nomor 4 ini kita melihat ada kisah setelah Sulaiman. Yunus. Nah, kisah Yunus. Oh, berarti ini meramal masa datang. Sulaiman nggak ngerti ini gambar apa ini. Berarti dia dapat dari Platnas. Salin. Nah, dia suruh salin aja. Setelah itu baru datang kejadian ini. Seperti juga tadi yang angkat kain itu bukan yang bikin, tapi kok ini kan kejadian kemarin nih. Nah, itu ceritanya.
Nah, di sini saya ada zoom ya. Saya ingin lihatkan kepada Anda. Saya ingin zoom ini. Nah, di ekspresi sedih karena yang dia lempar itu yang punya kapal, komandan dia. Tapi karena komandan dia itu berundi dan kena 3 kali dia jatuh, akhirnya dengan sedih dia terpaksa yang punya kapal ini dilempar. Jadi kapal itu miliknya Yunus. Jadi bukan ikan nun tapi kapal nun. Ya, Zunun itu orang yang mempunyai kapal. Kapal nun itu mewakili kapal. Kalau selama ini kan bilang ikan nun kan. Nah ini ekspresi sedih. Nah yang saya menarik itu bukti bahwa dia karya jin itu tuh ada huruf V itu. Nah seberapa kecil huruf V itu? Sebesar ujung ballpoint. Itu kalau dipahat-pahatnya pakai apa? Pahat besinya pakai apa kalau itu dipahat? Nah ternyata itu ada di dekat majelis jin di Oman. Berapa itu? 47 meter. 47 meter. Nah, bumi disobek seperti itu, huruf V itu. Jadi ada di bumi sobekan dekat majelis jin, misalnya sebelah sini nih. Di Oman. Jadi kisah Yunus. Nah ini dia aslinya gitu. Nah, sehingga Zabur itu adalah lempengan dari emas kira-kira seperti ini. Kemudian dibikin kopinya ke batu oleh Sulaiman. Nah, maka ditelan dia oleh ikan. Ayat Qur'annya, nah gambarnya di sana di Borobudur. Nah, kisah Yunus. Nah ternyata Yunus itu Nabi ke-21. Nah dari Sulaiman sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada yang membawa kabar tentang Sulaiman. Nggak ada. Ya, ada aja cuma di Quran. Saya pernah tanya sama satu orang Nasoro dan seorang Katolik, ada nggak, saya bilang di Injil kamu itu Sulaiman bisa menyuruh jin? Ada? Nah, ada. Jadi informasi tentang Sulaiman itu adanya cuma di Quran. Nabi-nabi ini nggak bawa informasi tentang Sulaiman. Gitu. Berarti berita masa datang. Berarti dia berisi berita masa datang nih. Nah, kemudian kita ke sini ke nomor 5 ini. Nah, di nomor 5 inilah ada relief belum selesai, belum selesainya di bawah. Nah, ini belum selesai nih, pahatnya belum selesai. Mengapa belum selesai? Karena dia jinnya lari. Nah, kami tentukan atasnya mati, tidak menunjukkan kepada mereka atas kematiannya, melainkan daba bumi memakan tongkatnya dengan istilah min sa'atu atau min sa'ata. Maka ketika ia runtuh terbukti oleh jin. Nah, di sini pengkamusan kata bukti, bayinat itu bukti. Terbukti oleh jin, dia lari.
Nah, mau dia dalam kerja paksa. Nah, kalau dulu pakai kata hina nih, muhin ini dulu hina, ini kerja paksa atau kerja yang bergejolak. Jadi mahin itu air yang bergejolak, bukan air yang hina, karena airnya itu ada yang bergerak di situ. Azab yang bergejolak, bukan azab yang hina, karena memang betul terlempar-lempar mereka. Jadi jinnya pasti lari karena dia tersiksa. Nah, selanjutnya ini dari sini kita ke yang disebut nomor 6 ini, manusia berambut ular. Nah, ini Medusa. Nggak gampang bikin gambar ular di rambut, di batu lagi. Ini ada saya kasih ke Dewi, ini Dewi aja belum print ini, belum di copy. Nanti dikirimkan aja via WA yang saya kirim gitu, dikirimkan aja bro, WA ini ada ini, peta ini, PowerPoint-nya ada, gambarnya juga ada, kirimkan aja ke WA, jadi bisa lihat, oh ke sana perjalanannya kalau bisa naik gitu. Tadi, jadi kan kita sekarang ekspedisi secara virtual kan, kita nggak bisa naik. Begini ceritanya kalau dia bisa naik. Medusa itu bukti Zabur. Tiap sesuatu yang mereka lakukan dia ada di dalam Zabur. Nih, ada di dalam Zabur. Apa yang dilakukan? Karena si Medusa itu contoh orang dikutuk ceritanya. Dia dikutuk jadi hidup, kemudian dia bisa membuat orang jadi patung kalau melihat dia. Nah sekarang makanya di sini ada kata kutuk. Nah, lidah Daud mengutuk. Ini kan lucu juga, masa Daud mengutuk disebut dalam Al-Quran? Setelah dikutuk orang-orang orang kafir dari Bani Israel atas lidah Daud dan lidah Isa anak Maryam. Jadi fenomena kutuk itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya laknat. Ternyata ada cerita kutuk, idenya kan akibat dikutukan. Berarti apa yang dilakukan manusia kan ada di dalam Zabur. Itu ada di dalam Zabur. Maka itu kalau ada relief-relief tidak senonoh yang ditutup itu, ya yang tidak senonoh itu kan yang kamu lakukan. Tapi kan ditutup. Jadi kalau sudah ditutup kan nggak porno deh. Kayak kamu kan pakai celana, nggak porno kan? Ya kalau kamu buka celana kamu baru porno deh. Itu hebatnya dia, makanya ditutup. Jadi secara teori dia tidak melakukan, tapi dia bisa mewakilkan Zabur karena segala sesuatu yang dilakukan manusia ada dalam Zabur. Gitu. Hebat. Setelah itu baru kita jalan dari sini ke Brankas namanya. Saya mundurkan ke bawah. Nah, itu Brankas nomor 7. Brankas. Ini dia Brankas. Brankas. Makanya saya katakan, kalau kamu katakan punya Buddha, apa kepentingannya Buddha punya Brankas? Bajunya satu. Kalau bajunya satu lemari nggak Buddha dong. Iya kan? Bajunya satu. Ya kalau Buddha mau itu bajunya satu lemari bukan Buddha dong. Ajaran Buddha itu kan begitu. Nah, pastilah ini Sulaiman, karena Sulaiman menyuruh setan menyelam, mengambil mutiara. Ya kalau mutiaranya satu, kalau sudah satu bakul, taruh di mana? Perlu Brankas kan? Nah, setan-setan sebagai pembangun dan penyelam. Bukan jin lagi, setan lebih halus dari jin. Nah,
Nah, contohnya ini yang dibelenggu di dalam asfalt ini. Asfalt ini ada di 62 km. 2 kali Al-Quran mengatakan, 2 kali supaya kita yakin, dan mengerjakan lagi pekerjaan selain itu. Nah, ini yang jin bekerja. Nanti akan dilihatin kopi. Sudah ambil kopi. Itu 1,8 km, Burj Khalifa cuma 829 meter, piramida Khufu cuma 146 meter, lebarnya 2,7 kilo, nggak mungkin dibuat oleh manusia di dasar laut. Jadi pastilah setan yang disuruh menyelam itu, yang dikatakan mengerjakan pekerjaan yang lain selain itu. Al-Quran itu betul-betul menginformasikan 62 km sebelah utara Jayapura, Indonesia. Panjangnya 112 km dan sejajar khatulistiwa. Oh, berarti dia tahu rotasi bumi. Nggak gampang orang zaman dulu tahu rotasi bumi. Nah, pastilah berangkas itu punya Sulaiman, karena Sulaiman menyuruh setan menyelam mengambil mutiara. Tapi berangkas ini bukan sekedar punya Sulaiman, tapi juga menggambarkan berangkas masa datang. Itu karena tadi kan Yunus itu kan cerita masa datang. Nah, ini juga dia bilang berangkas masa datang itu seperti ini. Nih garis ini loh. Nih. Ini apa? Fingerprint. Dan itu sudah terjadi di London kan. Orang ngambil uang pakai ibu jari. Udah ada beritanya. ATM-nya pakai ibu jari. Nah, yang saya tanyakan lagi, garis ini loh. Kalau dia pintu kan harus gambar H dia, huruf H. Pintu kan harus seperti ini kan. Kalau dibuka harus begini dia. Berarti letter H kan? Ya kan? Letter H. Tapi ini kan tidak letter H. Nah, ini dia. Nah, ini sudah terjadi. Ekspresinya seperti itu. Berangkas masa datang. Kalau gesek-gesek gini udah kita lihat di mall-mall lah. Tapi orang nanti bikin berangkas seperti ini. Jadi tidak lagi versinya karun yang kuncinya diangkat oleh orang kuat. Ini pakai begini. Ada di Borobudur seperti itu. Demikian berangkas. Nah, setelah berangkas, kita dari sini turun kita harus turun. Berada di pinggir ini nih. Di pinggir tangga itu, di situ dia, Fanzer. Nih, Fanzer. Maka perhatikan. Reliefnya, itu dia. Perhatikan, dia sedang perhatikan wanita itu. Nah,
Ini ya, pergilah izhab bi kitabi haza fa'alqi. Maka campakkan dia ilaihim kepada mereka. Summa tawalla anhum, kemudian kamu berpaling dari mereka. Tetapi perhatikan, kata perhatikan itu ekspresinya mahal. Anjur maza yarji'un, apa yang mereka kembalikan. Nah, itu dah. Itu dia. Nah, jadi di sini dia nanti. Nah, ini di pokok di tempat bersujudnya. Kira-kira Hud-Hud kelihatan orang lagi bersujud kepada matahari. Nah, ini di pokok nih ada batu penggertakan. Nah, dari sini kita ke bibir pendek. Nah, ini bibir pendek. Ini bibirnya pendek. Ini yang belum selesai. Nah, sebenarnya dia belum selesai karena dibikin tuh dia. Bibirnya pendek. Bibir pendek. Nah, ini dia. Sulaiman mewarisi Daud. Nah, ini dia upacara serah terima. Upacara serah terima ini Daud, ini karena ada tabut di bawahnya. Nah, ini dia si pangeran itu pakai payung dia sini. Nah, ini wajah Daudnya beda, rahamnya beda nih. Tidak ada gen Jawanya, coba lihat wajahnya. Giginya sudah ompong di sini. Karena dulu tidak ada dokter gigi. Nah, ini Sulaimannya, bibirnya pendek. Nah, itu tangan dia salam gitu, salam Sulaiman. Itu dia kan, ya, rahang beda kan. Tidak rahangnya Jawa. Kalau ini ada tengkoraknya kayak orang Jawa karena ibu dia orang Jawa. Kan? Jadi dari sana kita ke sini, ke tongkat pendek. Dari bibir pendek ke tongkat pendek. Ini tongkat pendek. Nih, tongkat pendek. Nah, dabah bumi memakan tongkat. Tongkat di sini min sa'ata. Nah, min sa'ata. Kalau tongkat Musa aso. Tongkat Musa panjang karena dia habis dilempar jadi ular. Kalau ularnya pendek kan nggak lucu. Jadi harus dibikin panjang, sepanjang ular. Kemudian dia juga harus lempar laut nanti. Jadi nggak mungkin aso itu pendek. Diketawain Firaun, ular itu kok pendek. Jadi aso itu panjang. Bagaimana mendefinisikan aso itu panjang? Aku bertekan, kata Nabi Musa. Aku bertekan atasnya. Kalau bertekan berarti kan tidak pendek dia. Oh, ternyata relief dia punya sendal itu terkikis sebelah kanan. Karena memang Nabi Musa itu agak pincang sedikit dia, ngesot begitu. Itu luar biasa. William Master yang menemukannya di Utah. Tongkat aso. Aso. Kita ngaji Quran tapi barangnya itu di Borobudur karena ada gambarnya, tidak menghayal. Nah, ini tongkat pendek min sa'ata. Kalau begitu Nabi Musanya tidak berdiri dong.
lagi duduk gitu. Nah kemudian kita muter ke sini ke 11, dari sini nih naik kan, naik ke 11, di sini kita ketemu dengan sabirat. Nah ini dia sabirat. Nah ini petak saudara, sebesar baterai HP, petak. Ini tidak pernah ditausiahkan selama Borobudur itu, tidak ada yang tausiahkan apa tuh petak. Kalau memang peninggalan Buddha, kamu jelasin itu apa. Nah ada, mereka jelaskan, kita yang menjelaskan. Benda ini petak dan tipis. Setiap ekspedisi saya suruh pegang, coba pegang kayak biskuit ya. Apa pentingnya dia buat itu? Itu kalau salah-salah paham kan patah, dia ulang lagi, patah, udah berapa kali patah. Ya, jadi petak ini. Dia mau bilang ini benda teknik, kamu harus bisa cari nih, kayak gini dia sebenarnya. Ini lampunya, ini dia punya skop aja pakai roda kayaknya saking gedenya. Nah ini kemudinya, karena ada arus laut kan. Nah ini petak tuh tidak di sini, ini roda giginya. Nah seperti ini dia kalau berjalan. Ini di situ dia posisinya. Itu di situ dia. Nah, seperti itu dia jalannya. Nah, itu dia punya pacul. Dan itu pernah dihantamkan di persis di depan Borobudur, sejajar Borobudur itu, pacul raja sekarang. Panjangnya 8 kilo, lebarnya 3 kilometer. 8 kilometer panjangnya aja, dia hentakkan gitu. Karena dia berhenti di situ. Saya namakan pacul raja. Itu sabirat. Nah, jadi rupa dhatu selesai. 11. Nah, kita masuk arupa. Jadi kita harus naik ke yang bulat ini, namanya arupa. Tidak punya rupa, dia tidak relief. Kita langsung ke nomor 12 ini. Nah, ini muda dia. Muda ini namanya wildan. Jadi kita dari sini, nah, apa yang kita lihat di sini? Ini tidak ada seginam. Dia satu-satunya stupa tidak punya seginam. Tidak ada seginam. Ternyata seginamnya tertinggal di Boko. Lalu kita ke sini nih, ke Hilman ini. Hilman. Nah, agak tua dia. Nah kita zoom dia punya alis nih. Ada sebuah pasir bergerak dari sini ke sini nih. Gitu. Ya, saya zoom. Nah, bukti bahwa dia tidak dipahat ini waktu finishing dia tarik gini, pasir itu bergerak. Bukti tidak dipahat. Ada bekas pasir bergerak di alisnya si Gilman. Jadi kalau Anda ke sana nanti kalau sudah dibuka, yang diperlu dilihat ke alisnya. Setelah 74 kali JNS akhirnya Gilman tersenyum. Keluar program yang untuk bisa bikin dia tersenyum.
luar biasa. Setelah 74 kali dia tersenyum. Rupanya kalian tahu sekarang alisku. Nah, kemudian yang ke-14 kita ke stupa kosong. Nah, 14. Nah, kesana dia kosong. Kosong dia. Kenapa dia kosong? Karena Nabi Sulaimannya bertekan dengan tongkat pendek. Kenapa bibirnya pendek yang belum selesai pendek? Karena meniru bibir dia. Nanti yang belum selesai itu mau taruhnya di sini. Jadi unfinished Solomon bukan unfinished Buddha. Nah, Al-Quran mengatakan ketika Dabah bumi memakan tongkatnya, nah ternyata saudara, penemuan baru, rayap itu suka dengan emas. Iya, ternyata orang sekarang cari emas dari rayap itu. Nah, jadi mungkin tongkat Sulaiman ada emas-emasnya, ya, soalnya rayap itu datang ke sana. Ya, tapi berapa lama rayap itu bisa mencium, wah, ada tongkat, atau dia mencium ada emas, datang dia makan. Tapi Dabah bumi dibilang, nah, akhirnya dia runtuh. Ekspresinya seperti ini. Terjadilah kekosongan di sini. Yang mahal itu bikin PowerPoint-nya, ya kan? Kosong. Nah, seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa, di sini saya katakan, disinilah perpisahan saya dengan kamu, karena selesai di sini ekspedisinya. Itu selalu saya bilang, di sini perpisahan saya dengan kamu. Kita ambil foto-foto, kita turun ke parkir, makan, pulang. Tapi capeknya setengah mati karena harus jalan. Kopi sini. Sini, Mas. Jadi kenapa kosong, dia harus bisa jawab. Al-Quran luar biasa kan, bikin cerita itu, dan itu belum selesai ada stupa kosong. Wah, enggak. Kenapa ditentukan atasnya mati? Kalau nggak ditentukan atasnya mati, hidup terus ya Sulaiman, karena dia diberi tiap sesuatu. Maka kami tentukan atasnya mati, tidak menunjukkan kepada mereka atas kematiannya, melainkan Dabah bumi yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia runtuh, terbukti oleh jin bahwa kalau adalah mereka mengetahui hal gaib, tidaklah mereka tinggal dalam azab kerja paksa. Pasti dia lari jinnya. Itu alasannya Borobudur belum selesai. Arupa Datu selesai. Kita pulang. Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan,
dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.